langsung ke Bung Kesit. Bung Kesit, tadi Hoki Caraka. Kita menunggu benar-benar supaya apa yang dia miliki dulu itu muncul lagi gitu, Bang. Iya, harapannya seperti itu ya. Karena memang belakangan Hoki Caraka di tim nasional kurang bersinar ya. Di klubnya juga PSS degradasi ya. Jadi memang kesempatan dia untuk bisa menunjukkan dia punya kemampuan ini agak berkurang ya. Di saat di tim nasional juga dia sudah mulai seperti kehilangan ketajaman, kemudian klub yang dibelanya di Liga 1 juga ternyata juga drop ya, sehingga mau tidak mau itu berimbas kepada performa dari Hoki Caraka. Tapi dengan kesempatan yang diberikan oleh Van den Berg untuk masuk kembali di jajaran tim U23, saya kira ini harusnya jadi kesempatan ya buat Hoki Caraka gitu loh, untuk menunjukkan bahwa dia masih layak menjadi pilihan utama di tim ini. Dia punya modal untuk jadi striker. Iya, dia punya modal. Top. Karena bermain di level senior kan nggak gampang pemain semuda dia kan. Dan dia bisa masuk itu. Dia bisa banyak yang bilang mengatakan bahwa ini anak kesayangan STY waktu sebelumnya kan. Kok dia dipanggil terus. Ya makanya sekarang itu adalah saat yang tepat buat dia. Ketika Van den Berg masuk di antara list 30 pemain, ada nama dia sih. Saya pikir ini waktunya buat dia. Kepercayaan diberikan ini manfaatkan dengan baik. Iya, dia harus tunjukkan juga bahwa dia lebih tajam dari Jens Lehmann. Itu kan tantangannya sekarang. Makanya kalau main berdua misalnya, main berdua nantinya melawan Brunei. Nah, kalau dia bisa bikin 4-5 gol, wah, dahsyat itu. Dahsyat tuh. Kalau berdua sama Raven dimainkan lebih dulu, tinggal motivasi dia untuk bagaimana menunjukkan kepada pelatih. Kita berharap dia bangkit. Iya, harusnya iya. Harusnya iya. Karena ini kan Brunei dan dia bermain di level yang pengalaman dia kan udah ada, Bo. Jadi sebenarnya mudah buat dia untuk bisa membuat gol, tapi kan kembali ke anaknya kan. Ya, gitu, untuk bisa memacu dirinya. Melawan Malaysia, ya ada yang bilang kita main aman, misalnya main seri juga dua-duanya lolos, tapi kita lawan Malaysia harus kita menang. Gitu kan? Ini soal gengsi. Ini kan kekuatan Malaysia yang Bung Ropan lihat seperti apa? Jangan salah, kita pernah kalah. Terakhir kita kalah lawan Malaysia kalau nggak salah itu di tim U23. Kita pernah kalah dari Malaysia. U23 ya? Iya. Kita runner up, yang lalu kita runner up kan. Tapi kan tidak boleh anggap enteng juga, Malaysia bersiap. Mungkin bagi Malaysia begini, Harimau Malaya ini. Boleh kalah sama Brunei, atau boleh kalah sama lain, jangan sama Indonesia. Ini duel serumpun ini, ya kan? Gengsi. Sama juga seperti kita kan. Iya. Ya mereka juga akan bersiap untuk bisa melawan kita. Karena ini bagi mereka kalau menang lawan kita tuh sudah kayak juara aja. Menang lawan kita di kandang kita kan. Apalagi jadi kalau main di GBK. Di Asia Tenggara itu Vietnam atau Thailand itu boleh jadi memang merupakan tim yang oke lah disegani, kuat gitu. Tapi sekarang kan Indonesia sudah muncul di tim U23-nya. Tapi buat Indonesia tetap menang lawan Malaysia itu jauh lebih penting ketimbang menang lawan Vietnam atau lawan Thailand. Karena ini soal gengsi. Harga diri. Harga diri Om Boy. Iya kan. Main di depan publik, apalagi di GBK kan, ditonton banyak orang. Kalau sampai kalah sama Malaysia, waduh. Itu Malaysia. Ini Van den Berg harus tahu ini. Oh iya. Jarod harus tahu Dia nih. harus tahu. Ada hal yang di luar nalar kita melawan Malaysia ini kan ya. Dan ada historicalnya, emosionalnya beda. Iya, gitu. penuh emosional bermain lawan Malaysia. Iya. Dan menariknya bahwa pertandingan itu ditaruh di akhir kan. Iya, terakhir yang itu kan menentukan. hidup mati bagi kedua. Pasti kan saya rasa Malaysia akan menang 2 kali juga. Sama seperti Indonesia. Sama seperti Hitungannya begitu. Tinggal golnya ini berapa? Nah, pertemuan itu terakhir yang itu sudah kayak final aja, Boy. Udah pasti kayak final aja. Iya, ada yang bilang juga itu final kepagian. Iya. Indonesia dengan Malaysia. Nggak mungkin akan cari aman untuk draw. Tidak mungkin. Pasti akan ada yang menang. Tapi kan kita diuntungkan, kualitas kita kan bagus. Iya. Harus diakui kualitas pemain kita Dan bagus. main di kandang sendiri. Iya. Itu aja kan pasti teror supporter kita bisa menebak lah akan seperti apa itu nanti ketika menghadapi Malaysia. Dan pemain-pemain kita kan sudah bermain di level U23 yang Boy bilang tadi kan. Sudah 4 besar kemarin. Beberapa pemain udah bagus. Udah Piala Asia 4 main di Piala Itu kan Asia menambah rasa percaya diri. Main di Piala Asia di Cina kemarin dengan Coach Indra Sabri. Mereka lebih kuat Kadek dan kawan-kawan Raven kan. Betul. Jadi secara kualitas memang kita di atas sebenarnya. Ya. Tapi tetap harus waspada. Karena mereka penuh ambisi. Target mereka ngalahin kita. Gitu loh. Ya. Jadi kita harus siap. Bagus kalau 9 poin sih. 9 poin Sempurna kan ya. Sempurna ya. Jadi kalau lawan Malaysia pasti lini tengah kita harus strong. Iya kan? Kita punya Detan, punya Doni, punya siapa lagi? Arkan Fikri, Ryan Hanan, Robi Darwis. Kan bagus-bagus itu. Kalau taruh di tengah. Kuat itu. Di belakang juga ada Kadek, Iya. ya kan, ada Ferrari, ada Buffon. Iya. Ini adalah pemain-pemain yang menurut saya juga ada Kakang. pengalamannya sangat. Iya, ada Kakang Rudianto juga. Dan semua tuh terbiasa bermain di Liga 1 juga. Berbeda mungkin dengan tim-tim lain.
Apakah mereka pemain-pemain inti di liga masing-masing? Kan belum tentu. Ya. Boy, kita tuh banyak pemain inti. Main di Liga 1 dan sudah punya pengalaman. Baik main di level senior, di U23 yang kita bahas tadi. Jadi oke lah saya pikir. Iya, jadi lolosnya Indonesia sampai ke babak semifinal di Piala Asia lalu, itu juga kan menjadi warning juga buat tim-tim Walaupun Malaysia, beberapa Thailand. pemainnya tidak main lah, Iya. tidak main kan. Tapi kan tetap Inti menghitungnya kan. bahwa Iya. Indonesia kemarin sukses loh sampai ke semifinal Piala Asia U23. Paling tidak untuk saat ini ada 5 lah, masih bertahan. 5. Siapa lagi tuh Bung? Siapa itu Bung? Itu ada Dava, Donitri, ya, Iya. Arkan Fikri, Oke. masih ada di situ. Ada beberapa lah kita lihat yang untuk bisa bermain. Ferrari juga Ferrari. Ya, kapten. Kapten Ferrari kan masih ada di situ. Kemudian ya Doni, Iya. ada Detan, Ada Doni. Oki, Jens Reven. Jadi oke lah saya pikir kalau bicara dengan Ada ini. juga Secara kualitas Rivaldo ada. ya yang juga sekarang Rivaldo Pakpahan ya. Iya. Dia bermain di tengah. Karena Bung tadi nyinggung Detan, anak ini Saya senang. Kuatnya ya? Senang nih Victor Detan, pemain gimana? PSM Bung Makassar Roman ini. mendeskripsikan Detan ini seperti apa? Visi bermain bola bagus, ketenangan dia, passing dia oke. Ini anak masih muda tapi Dia ada di kiri apa di kanan? dia Kanan bisa dia. bermain di kanan. Di kanan. Bisa bermain di kanan. Oke. Ya, pokoknya di flank dia oke. Iya. Jadi cocok lah dia untuk bisa memberikan asis-asis ke Raven atau ke Hoki betul. kan. Iya, iya, Dan iya. saya senang. Itu yang paling utama adalah passing dia, boy. Ketenangan dia. Itu yang cara membuat olah bola dia. Detan bagus. begitu di Iya. begitu di perhatikan di barisan Betul. pertahanan lawan ya, karena memang Iya. dia punya umpan-umpan yang bagus, ketenangannya, kemudian juga dia berani pegang bola ya, Iya, berani pegang pasti. bola, dia berani umpan-umpannya juga terukur, Penetrasi dia ke dalam. penetrasinya, iya. Manuver-manuvernya itu Kalau cakep. pakai 3-4-3, ya, Detan ada di kanan, di tengah ada Raven, di kiri siapa Bung? Kalau ngelihat penyerang kita ini ada Dominikus Dion, ada Rahmat Arjuna, ada Wedil Aryadi. kita kan belum tahu kalau Belum mereka tahu. akan Iya, lolos. dipanggil. Kalau di depan tuh 3 kan sudah pasti akan lolos. Detan, Jens Raven sama Hoki. Iya. Itu pasti akan masuk. pasti Nah, masuk. kalau Dominikus kita belum tahu. Bisa aja dia masuk. Atau bisa mendorong Donitri kan. Donitri Iya. Bisa bermain dari sisi kiri. Donitri main di wing back juga bisa. Main back tengah juga bisa. Gelandang juga bisa. Kalau main agak didorong lebih ke depan bagus saya pikir. Karena di kiri itu bisa diambil oleh Michael Tata kan, pemain dari Persebaya. Iya. Michael Tata. Iya. Michael Tata juga masuk. bagus Iya. kan bermain di kiri. Iya. Dan di tengah jangan salah boy, kita Nah, jangkarnya ambil- siapa nih Bung? Masih ada Tony Firmansyah juga Tony ya? Firmansyah Tony dan Persebaya Firmansyah, kan Persebaya. jangan salah, dia teruji. bagus. Iya. Dia bagus. Bagus. Bisa bermain. Ya, jadi kita banyak sebenarnya pemain-pemain kita untuk di tengah bagus. Sulit untuk mengalahkan lini tengah kita. Yang mendampingi Ferrari di belakang siapa kalau kita pakai Kadek dua Arel lah. Kadek Arel. Kadek. Kadek. Arel bisa juga Buffon. Buffon Iya, juga ini Buffon pemain juga, iya. Cuma iya. kalau disuruh pilih Kadek lah. Iya. Menurut saya. Di Bali Dan United. Kadek bermain di Bali United. dengan Ferrari memang sudah beberapa kali tampil cocok. bareng. Ya, udah. Tinggal nyari satu lagi Udah aman. partnernya siapa. Kalau bermain 3 ya mungkin ya bisa Buffon atau bisa Kakang. Iya, Kalau bermain 3 kecuali bermain flat 4 back kan Kakang bergeser ke kanan. Kadek sama Ferrari. Di kiri Tata. Kemudian Donitri dorong lebih ke depan kan untuk membuat crossing. Jadi oke lah. Kakang Bung. Gimana Bung keselipnya Kakang? Juara Indonesia, Iya, juara iya, Liga. dari penampilan Kakang menurut saya juga pemain yang ini kan menjadi salah satu pemain yang sangat diharapkan juga ya kehadiran di bersama Persib Bandung. Iya. Ya. Dia ikut juga lah andil membawa Persib juara Liga 1 bahkan back to back. Beberapa kali juga masuk dalam skuad tim nasional kelompok umur. Jadi saya pikir kalau dari sisi pengalaman, kematangan Iya. ya Kakang sangat mumpuni. Dari sisi teknik gimana Bung? Dan jangan salah kalau bicara Kakang ini, Iya. dia kan salah satu juga yang diambil oleh Kim Sang-sik pelatih di Asian All Star bermain lawan MU. Oh ya untuk yang ini Iya, nanti. yang kemarin. Iya, Menang yang 1-0. Dan Iya. Kakang itu mampu bisa menggagalkan Ganarzo. Ganarzo itu pemain bagus. Iya. Dari Argentina, Om Boy. Iya. Tapi yang dia mati sama Kakang begitu. Nggak bisa berkutik. Walaupun Kakang masuk di babak kedua, tapi itu ya. Anak ini bagus. Kuncinya. Jadi Kita berharap bangga Ferrari ini makin dewasa ya, makin Iya. bisa mengontrol emosi. menjaga emosi dia yang paling penting. Iya. Ferrari kan. Iya, ini kan Anak soal ini serang emosi, mentalitas kan. juga ya. Apalagi dia nanti pakai ban. Apalagi kalau dia Iya. kapten kan. Pasti Iya. kan dia akan diserahkan kapten dong. Iya, itu yang Dia paling menurut saya dianggap harus senior kan. harus Iya. menjadi perhatian juga dari Ferrari ya. Dia harus mulai bisa mengontrol emosinya. Ya, dia harus lebih bisa bermain lebih cantik lagi, Lebih tenang lah. lebih tenang, lebih Iya, cerdik lah, begitu kan. lebih tenang, Karena ketenangan beberapa dia kali perlu. memang kartu-kartu yang nggak penting. suka didapat yang nggak penting ya. itu akhirnya justru merugikan tim kan. Iya. Oke. Ya kita berharap U23 kita
kita tunggu 23 pemain ya. Ya. Siapa nih yang kita bicarakan baru 30 nih. Lagi Apakah tegang, nama-nama yang tadi kita sebut Kakang Ladoni kah, Detan, Rehan itu benar-benar akan masuk? Ada 7 yang tereliminir kan? Itu ya. Nah, kita tunggu nih. Van den Broek agak pusing-pusing juga nanti mencari ketat juga. Setelah 23 kita tunggu bagaimana aksi-aksi mereka ya kan melawan Brunei di pertandingan pertama tanggal 15. Siap. Iya. Terima kasih Bung Oke, Boy. Bung Novan. Siap. Usai sudah pembicaraan kita, semoga ini bermanfaat dan memberikan masukan informasi yang terbaik buat semua penggemar olahraga, khususnya penggemar timnas ya. U23 kita yang akan menghadapi Piala Asia, Asian Cup. Asian Cup. Sampai jumpa minggu depan.